Semuanya, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Amalia Vega dengan NIM 231440032. Kali ini saya akan mempresentasikan desain jaringan komputer yang saya buat untuk proyek individu. Dalam desain ini, saya mengintegrasikan beberapa elemen penting seperti topologi jaringan, subnetting, routing statis dan dinamis, server, serta media komunikasi, kabel, dan wireless. Di video ini akan mencakup penjelasan topologi jaringan dan area subnet, lalu implementasi subnetting, lalu routing statis dan dinamis, lalu cara kerja server di setiap subnet, lalu media komunikasi kabel dan wireless. Langsung saja kita mulai dengan penjelasan topologi jaringan. Jaringan ini dirancang menggunakan topologi hybrid, yaitu gabungan dari beberapa jenis topologi yang saling mendukung sehingga menghasilkan jaringan yang efisien dan stabil. Berikut saya jelaskan topologi dan area subnetnya. Nah, yang pertama tuh ada topologi star. Nah, di setiap subnetnya, setiap perangkat klien di dalam subnet terhubung ke switch untuk media kabel atau access point untuk wireless. Contohnya di subnetnya ini. Nah, semua PC dan laptopnya terhubung ke switch yang menjadi pusat komunikasi di subnet tersebut. Nah, yang kedua ada topologi point to point, yaitu antar router. Nah, komunikasi antar subnet menggunakan koneksi point to point, melaluinya 3 router. Nah, setiap router memiliki jalur langsung ke router lainnya, memungkinkan pertukaran data yang cepat dan efisien. Yang ketiga yaitu hybrid topologi, yaitu gabungan dari star dan point to point, yang menghasilkan namanya topologi hybrid. Nah, desain ini memastikan stabilitas jaringan, efisien komunikasi, dan kemudahan dalam pengembangan. Nah, selanjutnya jaringan ini dibagi menjadi 3 dengan fungsinya masing-masing. Nah, pertama yang biru ini ada subnet 1 yang saya analogikan sebagai lantai 1. Nah, fokus pada perangkat PC dan laptop, dan serta memiliki DHCP server untuk memberikan alamat IP secara otomatis. Kemudian yang kedua, yang pink ini, subnet 2, lantai 2, menggunakan kombinasi media kabel dan wireless untuk perangkat PC, smartphone, dan tablet. Nah, di sini memiliki mail server untuk layanan email dan DNS server untuk resolusi domain. Nah, yang ketiganya tuh ada subnet yang pink ini tuh saya analogikan sebagai lantai 3. Semua perangkatnya tuh terhubung menggunakan kabel, memiliki web server yang gunanya tuh untuk layanan website dan DNS server sebagai tambahan. 3 subnet ini dihubungkan oleh 3 router yang masing-masing menggunakan protokol routing yang akan saya jelaskan nanti. Nah, untuk membagi jaringan menjadi 3, saya menggunakan teknik subnetting. Nah, yang pertama tuh ada subnet 1, di lantai 1 tuh memiliki rentang IP-nya itu 192.168.1.0 sampai 192.168.1.255. Nah, rentang ini tuh mencakup semua alamat IP yang dapat digunakan dalam subnet, dari alamat network sampai podcast. Nah, IP networknya itu 192.168.1.0. Nah, alamat ini tuh yang akan digunakan sebagai identitas subnet yang menandai jaringan tertentu. Nah, ini nggak bisa digunain dalam alamat host. Nah, ada IP broadcast. Nah, 192.168.1.255. Nah, alamat ini digunakan untuk mengirim pesan ke semua perangkat di dalam subnetnya. Nah, ada IP host. Nah, IP host ini dengan rentang 192.168.1.1 sampai 192.168.1.254. Nah, alamat ini adalah IP yang dapat digunakan untuk perangkat PC, laptop, serta server
di dalam subnetnya. Nah, subnet masnya ini 255.255.255.0/24. Nah, subnet mas ini tuh membagi alamat IP menjadi bagian jaringan atau network dan bagian perangkat atau host dengan prefix /24. Tersedia 256 alamat IP total dalam subnet ini, termasuk network dan broadcast. Nah, fungsi dari subnet ini tuh untuk perangkat di lantai 1 yang terdiri dari PC, laptop, dan DHCP server untuk memberikan IP secara otomatis. Nah, yang kedua ada subnet 2 atau di lantai 2 dengan rantang IP-nya itu 192.168.2.0 sampai 192.168.2.255. Nah, rentang ini tuh mencakup semua alamat IP di subnet kedua ini. Dari network sampai broadcast. Nah, IP networknya itu 192.168.2.0. Identitas dari subnet kedua digunakan untuk membedakan subnet ini dari yang lainnya. Nah, IP broadcastnya itu 192.168.2.255. Nah, alamat ini tuh digunakan untuk ngirim pesan ke semua perangkat di subnet kedua. Nah, ada IP hostnya itu 192.168.2.1 sampai 192.168.2.254. Nah, rentang alamat IP ini tuh yang digunakan perangkat seperti PC, tablet, dan smartphone di lantai 2 ini. Nah, subnet masnya sama dengan subnet 1 yaitu 255.255.255.0 karena jumlah total 256 alamat IP termasuk network dan broadcast. Nah, fungsinya ini di lantai 2 ini mendukung perangkat PC, tablet, smartphone, dan layanan server mail server, dan di NS server terdapat kombinasi media komunikasi kabel dan wireless. Nah, yang ketiga ini ada subnet 3 yaitu di lantai 3 dengan rantang IP-nya itu 192.168.3.0 sampai 192.168.3.255. Nah, rentang ini tuh udah mencakup IP dari subnet ketiga ini, mulai dari network dan broadcast juga. Nah, IP networknya ini 192.168.3.0. Nah, itu identitas dari subnet ketiganya. Untuk nandain jaringan, itu tuh jaringan ke lantai 3. Nah, IP networknya itu IP broadcastnya itu 192.168.3.255. Nah, alamat itu tuh yang akan digunakan untuk mengirim pesan ke semua perangkat dalam subnet ketiganya. Terus ada IP host dengan rentangnya 192.168.3.1 sampai 192.168.3.254. Nah, alamat ini yang digunain untuk perangkat seperti PC dan server di lantai tersebut. Nah, subnet masnya sama dengan subnet 1 dan 2, yaitu memiliki total 256 alamat IP. Nah, fungsi dari subnet ketiga ini terhubung menggunakan kabel. Subnet ini dilengkapi dengan web server untuk layanan website dan DNS server sebagai bahan cadangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga untuk komunikasi antar subnet. Saya menggunakan kombinasi antara routing statis dan routing dinamis. Nah, yang pertama tuh ada routing statis. Nah, jalur spesifik ditambahkan secara manual di setiap router. Nah, misalnya tuh router 1 diarahkan ke subnet 2 melalui router 2 dan subnet 3 melalui router 3. Routing statis ini memastikan jalur yang lebih terkontrol untuk komunikasi antara subnet. Nah, jadi semisal saya akan mengirimkan pesan dari PC 5 ke PC 7. Nah, kita ulang. Biasanya memang agak error menurut saya. Kita ulang.
Nah, mohon maaf, kita ulang karena memang terkadang itu seperti violet, padahal sebenarnya sudah tersambung karena memang terjadi kesalahan error. Coba kita coba. Nah, successful, berhasil. Kemudian kita coba dari dari subnet 1 ke subnet 2. Agak-agak error, kayak seperti harus diulangi dulu baru bisa. Nah, sukses. Berarti subnet 1, 2, dan 3 ini sudah terhubung dengan baik. Kemudian saya menggunakan routing dinamis, yaitu saya menggunakan protokol RIP, yaitu Routing Information Protocol untuk berbagi informasi jaringan antar router. Nah, RIP ini memudahkan pembaruan jalur secara otomatis jika terjadi perubahan pada jaringan. Nah, saya lihatkan pada salah satu router, enable, show IP route. Nah, di sini router 1 ini sudah terhubung dengan subnet 1, dengan subnet 2, serta subnet 3, dan terhubung juga dengan router 2 dan 3. Nah, begitu juga dengan router 2. Kita lihat, kita cek juga. Enable, show IP route. Nah, di sini juga sudah terhubung di subnet 1, subnet 2, subnet 3, serta sudah terhubung dengan router 1 dan router 3. Dan kita cek router 3, enable, show IP route. Nah, di sini juga si router 3 ini juga sudah tersambung dengan subnet 1, 2, 3, serta juga sudah tersambung dengan router 1 dan router 2. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan cara kerja di setiap subnetnya. Nah, yang pertama yang di biru ini, DHCP server ini tugasnya itu memberikan alamat IP secara otomatis kepada perangkat klien seperti PC dan laptop. Nah, prosesnya itu kita harus mengatur default gateway-nya yang tersambung dari router 1 tadi. Kemudian kita mengatur kita mau mulai IP address-nya itu dari alamat IP berapa. Saya pilih 192.168.1.10 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dengan maksimum jumlah user yang dapat masuk ke dalam DHCP ini adalah 10. Nah, kita coba lihat. Nah, ini merupakan IP address yang diberikan oleh DHCP. Sudah sesuai dengan yang diatur di dalam konfigurasi DHCP tersebut. Nah, kita lihat juga di PC 2. Ini juga sudah terhubung dengan baik. Kita lihat juga PC 3. Ini juga sudah terhubung dengan baik. Dan kemudian untuk laptop, kita lihat. Ini juga sudah terhubung dengan baik dengan DHCP-nya.
Kita lihat juga laptop 1. Nah, ini juga sudah terhubung dengan baik juga. Nah, yang kedua, subnet 2 atau merah dengan server, mail server, dan DNS server. Nah, mail server sendiri ini gunanya itu untuk mengelola pengiriman dan penerimaan email menggunakan protokol SMTP, yaitu gunanya untuk mengirimkan email, dan POP3 yang digunakan untuk menerima email. Nah, serta DNS-nya sendiri itu gunanya itu untuk mengubah nama domain seperti www.jarcom.com menjadi alamat IP yang bisa digunakan dalam perangkat. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengirim email dari satu PC ke PC lainnya. Nah, kita atur di sini user setup-nya, yaitu terdapat user 4, user 5, user 6, laptop 7, laptop 8, tablet, serta HP. Di sini saya beri contoh bagaimana cara mengirim emailnya. Nah, yang pertama, setelah dikonfigurasi seluruh PC, tablet, dan HP-nya, nah diisi seperti ini. Dalam konfigurasi ada user, server, serta logout. Nah, kita save, dan kemudian untuk mengirimkan email, kita mencet compose. Nah, semisal saya ingin ke user 5, domain jarcom.com. Nah, hai guys. Kita asal saja. Apa kabarmu? Nah, kita kemudian send. Nah, di sini tertulis send success, dan kemudian kita lihat di PC 5 atau user 5 apakah memang benar-benar ada atau tidak, atau email sudah terkirim apa belum. Nah, kita pencet email, kita pilih di receive atau menerima. Nah, di sini sudah ada emailnya, berarti memang berhasil atau email terkirim. Nah, kita juga bisa balas emailnya dengan pencet reply dan kemudian menulis pesan. Kabarku baik-baik saja. Nah, kemudian send. Maaf, ada kesalahan. Nah, di sini ada kesalahan domainnya. Harusnya jarcom.com. Nah, send. Nah, send sukses. Nah, kemudian bisa dicek lagi di PC 6. Nah, ini ada balasannya, yaitu kabarku baik-baik saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan subnet 3, di mana terdapat web server dan DNS server. Nah, di sini web server sendiri itu gunanya untuk memberikan layanan website melalui protokol HTTP atau HTTPS. Nah, DNS server ini gunanya untuk menjadi cadangan atau resolusi domain tetap berjalan jika DNS di subnet 2 ini bermasalah. Nah, kita pencet dulu. Nah, klik HTTP. Nah, ini ada indeks com HTML. Nah, kita edit. Nah, di sini saya masukkan head, close head, body, dan nah, jadi apabila si IP web server 1 ini dicari di web browser, maka akan tertera project mata kuliah. Nah, disinilah peran DNS ini diperlukan. Nah, DNS ini berperan mengubah IP dari web server menjadi domain name. Nah, di sini saya menggunakan mengubah namanya menjadi www
web.carcom.com. Nah, kita coba langsung di PC apakah web itu berfungsi. Nah, www.carcom.com. Nah, di sini akan tertulis proyek mata kuliah jaringan komputer Amalia Vega. Nah, yang terakhir, saya akan menjelaskan media komunikasi dalam jaringan ini yang terdiri dari media kabel yang digunakan untuk perangkat PC dan laptop yang terhubung langsung ke switch seperti subnet 1 dan 3, serta ada wireless yang untuk perangkat seperti tablet dan smartphone yang terhubung ke jaringan melalui access point di subnet 2, dan dengan kondisi yang seperti ini, jaringan dapat mendukung berbagai jenis perangkat dan kebutuhan komunikasi. Nah, jaringan ini dirancang dengan pertimbangan yang efisiensi, stabilitas, dan fleksibilitas dengan menggunakan topologi hybrid, subnetting, dan kombinasi routing statis dan dinamis, serta desain ini dapat memenuhi kebutuhan komunikasi antar perangkat di berbagai area. Nah, itu merupakan penjelasan lengkap tentang desain jaringan ini. Jika Anda memiliki masukan atau pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.